Malam Top 4 Dangdut Akademi 7 benar-benar terasa seperti roller coaster emosi. Deg-degan, penuh kejutan, tapi tetap seru dinikmati. Panggung sudah terlihat megah bahkan sebelum acara dimulai, dan energi penonton membuat suasana makin hidup. Yang bikin makin menarik, 4 peserta yang tampil malam itu, April Cirebon, Arbil Asahan, Tasya Tangerang Selatan, dan Valen Pamekasan masing-masing membawa beban besar. Hanya 3 tiket menuju babak berikutnya. Dan semuanya tahu ini adalah titik kritis. Yang bikin tambah panas, virtual gift sementara pun sudah menunjukkan persaingan ketat. Publik sudah mulai memilih bahkan sebelum suara pertama dilantunkan. Juri malam itu, Lesti, Dewi Persik, dan Soimah juga terlihat lebih serius dari biasanya. Mereka siap memberi penilaian jujur tanpa kompromi. Para host seperti Rizky Bilar, Gilang Dirga, Rina Nose, Jirayut, dan Zahra DA7 ikut menambah warna. Candanya cair, tapi tetap terasa bahwa di balik tawa mereka ada atmosfer tegang yang tidak bisa ditutupi. Semua orang tahu, malam itu bukan sekedar kompetisi biasa. Ini adalah malam yang bisa mengubah hidup seseorang. Arbil Asahan membuka malam itu dengan mental baja. Membawakan lagu Dia Lelaki, Aku Lelaki, ciptaan Asmin Cider, Arbil tampil dengan percaya diri yang sangat terlihat dari langkah awal hingga nada terakhir. Jadi pembuka itu nggak gampang, kamu harus langsung memanaskan suasana, tapi juga harus hati-hati agar tidak terbawa tegang. Namun Arbil tampak seperti benar-benar menikmati momen itu. Suaranya stabil, powernya pas, dan artikulasinya bersih. Bahkan sebelum juri bicara, penonton sudah tahu bahwa ini penampilan yang solid. Ketika penilaian keluar, full SO langsung diberikan tanpa catatan sama sekali. Lesti memuji kestabilan nada tingginya, Dewi Persik bilang artikulasinya bersih, dan Soimah menilai kontrol emosi Arbil berada di puncak performanya. Sebagai pembuka, Arbil berhasil menaikkan standar tinggi sejak awal. Penampilan yang memakau ini seolah memberi sinyal, malam ini tidak ada ruang untuk tampil biasa-biasa saja. Semuanya harus total. Setelah Arbil membuat standar tinggi, April Cirebon tampil sebagai penantang kuat berikutnya. Dengan gaya khasnya yang lembut namun penuh tenaga, April membawakan lagu Jerah ciptaan Haji Rhoma Irama. Dari awal, jelas sekali bahwa April mempersiapkan penampilan ini dengan matang. Cengkoknya terkontrol rapi, powernya stabil, dan cara dia membawakan lagu membuat seluruh panggung terasa lebih emosional. Penonton seperti ikut masuk ke dalam cerita lagu. Ketika juri memberikan full SO tanpa catatan, itu bukan sesuatu yang mengejutkan. April memang tampil sempurna malam itu. Dewi Persik memuji teknik cengkoknya yang sangat matang. Lesti bilang pembawaan emosinya menyentuh, dan Soimah menegaskan bahwa April membuat lagu klasik itu terasa baru lagi. Tidak banyak peserta yang bisa mengangkat lagu legendaris tanpa terlihat meniru. April mampu, dan itu membuatnya jadi salah satu favorit kuat. Yang membuat April berbeda dari peserta lainnya adalah kemampuan penghayatannya. Bukan hanya menyanyi dengan teknik bagus, tapi membuat lagu terasa punya cerita. Malam itu, dia membuktikan bahwa emosinya tidak dibuat-buat. Cara dia membawa lagu demi lagu membuat penonton tertarik tanpa sadar, seperti ditarik masuk ke suasana yang ia ciptakan. Bahkan di antara juri, ada momen ketika wajah mereka terlihat benar-benar ikut larut. April memiliki kemampuan untuk membuat penonton merasa bahwa setiap lirik itu penting. Itulah yang membuat performanya terasa hidup. Penghayatan seperti ini tidak bisa dipaksakan dan tidak banyak peserta yang punya itu. Tidak heran jika performanya dianggap salah satu yang paling berbahaya malam itu. Dengan modal seperti ini, April seolah mengingatkan kita bahwa dangdut bukan hanya soal teknik atau power, tapi bagaimana kamu membuat orang merasakan sesuatu. Giliran Valen Pamekasan tampil, suasana mendadak terasa lebih tenang. Tapi bukan tenang biasa, tenang yang menguasai. Membawakan lagu Semua Untukmu ciptaan Imam S. Arifin, Valen tampil rapi dari awal hingga akhir. Suaranya bersih, tekniknya terkontrol, dan penghayatannya kuat. Sejak nada pertama, kamu bisa merasakan bahwa panggung ini seperti miliknya.
Tidak ada nada yang goyah, tidak ada tarikan nafas yang berlebihan. Semua serba presisi. Ketika penilaian keluar, full SO lagi-lagi diberikan tanpa catatan. Lesti memuji vibrasinya yang halus, Dewi Persik memuji kontrol nafasnya yang kuat, dan Soimah mengatakan Valen tampil dengan kedewasaan vokal yang mengesankan. Valen seperti membawa warna baru, bukan ledakan energi, tetapi ketepatan yang memukau. Yang menarik dari penampilan Valen bukan hanya tekniknya, tetapi atmosfer yang ia ciptakan. Ada peserta yang menang karena power, ada yang menang karena emosi, tapi Valen menang karena ketenangannya. Seolah dia menyampaikan pesan, "Aku tidak butuh teriak untuk membuat kalian mendengar." Banyak penonton yang menyebut penampilan Valen malam itu seperti hipnotis. Penonton diam bukan karena bosan, tetapi karena mereka benar-benar fokus mendengarkan. Tidak banyak peserta yang punya kemampuan itu. Dengan performa seperti ini, Valen menjadi salah satu peserta yang diprediksi kuat melaju ke babak berikutnya. Ia menunjukkan bahwa kontrol, presisi, dan rasa tenang bisa menjadi senjata mematikan di panggung kompetisi. Tidak harus meledak-ledak untuk membuat orang terkesan. Sebagai penutup deretan peserta, Tasya Tangerang Selatan tampil dengan energi luar biasa. Membawakan lagu Mati Aku ciptaan Rhoma Irama, Tasya seperti mengeluarkan semua cadangan tenaga yang selama ini ia simpan. Energinya besar, pembawaannya kuat, dan teknik vokalnya stabil. Tasya sempat melewati fase naik turun selama kompetisi, tetapi malam itu dia kembali ke performa terbaiknya. Bahkan juri pun terlihat puas. Lesti menyebut Tasya tampil dengan karakter vokal paling matang sejauh ini. Dewi Persik memuji emosinya yang pecah, dan Soimah menegaskan bahwa Tasya tampil sempurna tanpa catatan. Tasya menutup panggung dengan gaya yang membuat semua orang sulit melupakannya. Ada sesuatu yang dramatis tentang perjalanan Tasya. Ia sempat tampil kurang konsisten, tetapi malam itu ia seperti bangkit dari segala tekanan. Penonton pun merasakan bahwa Tasya kembali. Ketika peserta bisa comeback dengan kuat setelah masa sulit, itu meninggalkan kesan mendalam. Tasya bukan hanya bernyanyi malam itu, dia menunjukkan bahwa ia layak berada di top 4. Dengan energi sebesar itu, penonton merasa bahwa Tasya benar-benar memperjuangkan tiket ke babak berikutnya. Tidak hanya mengandalkan teknik, tetapi juga emosi dan keberanian. Banyak fans bahkan menyebut penampilan Tasya malam itu sebagai paling hidup di antara semuanya. Salah satu aspek yang membuat malam top 4 begitu menegangkan adalah perang virtual gift. Ranking terus berubah, dan setiap perubahan memberi tekanan baru pada peserta. Posisi awal menempatkan Arbil di tempat pertama, diikuti Valen, April, lalu Tasya. Tetapi setelah semua peserta tampil, posisi itu bergeser drastis. Kini, Tasya berada di posisi pertama, Valen kedua, Arbil ketiga, dan April keempat. Ini menunjukkan bahwa dukungan penonton bisa berubah hanya dalam hitungan menit. Virtual gift bukan hanya angka, tapi cerminan loyalitas fans. Ini juga menjadi faktor penentu yang seringkali menghancurkan prediksi awal. Pada akhirnya, keputusan paling berat malam itu harus diumumkan. Peserta yang tersinggol dari top 4 adalah Arbil Asahan. Banyak yang tidak menyangka karena penampilannya malam itu sangat solid dan mendapat full SO. Namun, seperti yang terlihat dari tren malam itu, kompetisi bukan hanya tentang penampilan semata. Dukungan virtual gift, voting pemirsa, dan momentum sosial menentukan hasil akhirnya. Meski tersinggol, Arbil meninggalkan kesan mendalam sebagai salah satu peserta yang perkembangannya paling cepat sepanjang musim. Ia tampil elegan, memberikan penampilan terbaiknya, dan pulang dengan kepala tegak. Perjalanannya berakhir, tetapi jejaknya di DA7 tetap kuat.